record lagi. Ya, Ustaz. Nah, jadi kemarin sudah kita pelajari yang namanya fi'lun mudhari' yang marfu itu memang pada dasarnya fi'il mudhari' itu aslinya adalah mar marfu. Ya kan, Bu? Aslinya. Kemudian kalau ada huruf nasab, nah huruf nasab itu apa aja, Bu? Yang bisa memasukkan kata kerja mudhari'? Anlilan. Nah, an lan li atau Ya. anlilan. Kemudian nanti di semester ini kita akan membahas kata kerja yang majzum, ya. Kata kerja apa, Bu? Zoom. Majzum. Itu disebabkan ada dua hal saja yang kita pelajari nanti. Sebenarnya ada banyak lagi, tentu di semester 7 lebih lengkap lagi. Nah, yang kita pelajari hanya lam atau lama. Kok gitu ya? Lam atau apa, Bu? Lama. Sama. Lam atau lama. Artinya sama-sama tidak. Nanti perbedaan secara makna kita akan jelaskan di pekan depan aja. Ini pembahasan di awal semester ini, yaitu pelajaran ke-21. Ya. Ini bisa menjadikan kata kerjanya menjadi sukun ya, aslinya sukun, majzum. Ya, lam ashrob, lam akul, atau lam mayadrus. Ya, jadi menjadikan kata kerja yang sebelumnya domah menjadi sukun. Gitu, Bu ya. Paham tuh jamian? Banyak. Baik. Yang kedua, kita akan belajar pembahasan kedua itu masalah di jamak mudzakkar salim dulu ya. Jamak apa, Bu? Mudzakkar Salim. salim. Jamak mudzakkar salim ini kita belum belajar yang namanya mansub atau majrur. Ya, baru diakhiri dengan waw dan nun saja kan, Bu. Tapi sebenarnya ketika mansub dan majrur itu wawnya berubah menjadi ya. Ya. Misalkan muslimuna akan berubah menjadi apa, Bu? Muslimina. Itu kenapa? Ya, karena objek ya. Objek itu kalau mansub atau karena dia itu majrur, ya. Majrur ma'al muslimin atau minal muslimin. Nah, jadi yang sebelumnya waw itu bisa berubah menjadi apa, Bu? Ya. Menjadi ya. Nah, nanti kita akan jelaskan perbedaan antara jamak mudzakkar salim sama af'alul khamsah, Bu ya. Karena sama-sama diakhiri waw dan nun. Ya kan? Af'alul khamsah. Nanti insya Allah kita jelaskan. Nah, kalau membahas jamak mudzakkar salim itu ada tambahan yang mana i'rabnya secara tanda dari i'rabnya ini sama. Namanya mulhaq bijamak mudzakkar salim. Mulhaq bijamak mudzakkar salim itu adalah alfadul uqud. Masih ingat alfadul uqud itu angka berapa, Bu? Apa ya? Ayo, masih ingat gak? Juhai atau Abu Mirah? Nggak tahu, Ustaz. Ya. Alfadul uqud itu bilangan ya. Masa pada lupa? Waduh. Yang angka yang belakangnya wa dan nun itu apa, Bu, biasanya? Puluhan Yang ya, Ustaz? 20, puluhan, 20, 20. 30, 40, Isruna. Kemudian, nah Syiruna, ini semester 3, Bu ya. Wajar Iya. sih. Semester 4 kan Enggak. nggak belajar Sabong. angka ya. Semester 4 nggak belajar angka sama sekali ya. Semester Enggak. 4, semester 3 kan belajarnya. Ya, lama banget kita semester 4, Bu ya. Hampir setahun kan semester 4 kemarin. Tahun. Iya, Ustaz. Hampir setahun. Semester 1 tahun. Bagus. Baik.
Nah, al-fadlul uqud ini angka dari 20 sampai apa? 90 ya. 90. Nah, ini yang diakhiri dengan waw dan nun karena tandanya sama seperti jamak mudzakkar salim. Jadi, ketika mansub dan majrur dia bisa berubah menjadi apa, Bu? Ya, gitu ya. Yang sebelumnya waw menjadi ya. Jadi, tis'una bisa menjadi tis'aina. Salasuna bisa berubah menjadi apa, Bu? Salah Salah, salasin, Salasina. salasin, salasina. salasina. 6, salasina. Nah, itu ya. Bisa berubah. Baik. Nah, ini untuk pembahasan kedua. Jadi, kita belajar kata-kata ini yang sebelumnya diakhiri dengan waw dan nun, ternyata wawnya bisa berubah menjadi huruf ya. Gitu ya. Nah, pembahasan selanjutnya, pembahasan terbesar selanjutnya itu pembahasan pokok ya, kok terbesar. Itu tentang angka al-a'dad secara lengkap. Al-a'dad wal ma'dud dari angka 1 sampai 10 ribuan. Al-a'dad. Uh, dari al-a'dad wal ma'dud dari angka berapa, Bu? 1 sampai 1 sampai 1000-an. 10 ribu ya, 10 ribu. 1 sampai 10 ribuan ya. 10.000 berarti sampai 99.000, Ustaz. Ya, nanti kita nggak mungkin ngitung dari Wahidun Isnani sampai 99 ribu, nggak mungkin ngitung, Bu ya. Kita akan belajarnya secara latihan saja, praktek langsung aja. Jadi nggak ngitung, nggak ngafalin angka satu persatu, nggak. Yang penting kita paham betul yang namanya angka 1 sampai 19, terus ditambahkan al-fadlul uqud satu aja itu udah cukup 20. Kemudian ditambahkan angka sampai 29. Jadi intinya dari angka 1 sampai 29 kalau udah kita paham, insya Allah selanjutnya itu mudah. Kan ada kaidah-kaidahnya kan, Bu. Kalau kalau 1 dan 2 itu seperti naktun wa man'ut pada umumnya ya. Kitabun wahidun, kitaban isnani. Nah, jadi yuwafiqoni apa yuwafiqul ma'dud. Kalau untuk mu'annas ya sama, harus sama-sama mu'annas. Berarti madarosatun wahidatun, madarosatani isnatani. Jadi harus ada taknya kalau di situ. Itu 1 dan 2 harus sama eh, jenisnya ya, mudakar monas dan susunannya seperti naktun wa man'ut dari adat dan makdudnya. Kemudian dari kaidah juga 3 sampai 10 itu ada kaidahnya sendiri. Nah, kaidahnya ya paling lumayan, Bu ya. Yuk al adadu yukhaliful ma'dud, al ma'dudu yakunu jam'an, terus majruron bil idofah, ya kan, Bu? Nah, itu harus dipahami betul-betul itu. Kemudian yang 11 sampai 19 itu dibagi menjadi 2, namanya al-adat al-murakabah ya. Ada istilah kaidahnya. Itu al-adat al-murakabah, kalau yang tadi yang 3 sampai 10 dinamakan apa, Bu? Al-adat al-mufrodah. Saya catat ya kalau istilah-istilahnya ya. Yes. Jadi kita mulai dari 3 sampai 10 itu dinamakan al-adat apa, Bu? Al-a'dad. Al-mufrodah. Al-adat al-mufrodah. Kemudian kalau dari angka 11 sampai 19, ini kok ada surat-surat tambahan terus sih. 11 sampai 19 namanya al-adat Murokab. al-murakkabah. Cuman al-adat al-murakkabah kaidahnya dibagi menjadi 2, 11, 12 sama 13 sampai 19. 19.
Itu harus diperhatikan. Kalau semua bisa menguasain, insya Allah nanti menentukan angka mau sampai jutaan juga mudah insya Allah. Gitu Bu ya. Ini saya minta untuk merojaah kembali kaidah yang ada di sini Bu ya. Sebelum masuk ke bab, ini masuknya ke bab 23 kalau nggak salah. Ya, masuknya ke bab 23 sama 24. 23, 24. Ya, kayaknya 24 Bu ya. Karena bab 22 ini kosong, gak ada kaidah baru. Bab 22 kok kosong, tidak ada kaidah baru karena diisi dengan perubahan apa murojaah, marfu, mansub dan majzum dari kata kerja mudhari. Itu di bab 22. Nah, ini nanti yang adat ini masuk ke bab 24. Ya. Bab 23-nya itu jamak mudzakkar salim dan al-fadul uqud. Fokus ke situ. Terus kemudian selanjutnya setelah al-adat al-murakkabah kita belajar apa? Apa Bu? Yang barusan ini al-fadul uqud. Dari angka berapa? Dari 20 sampai 10 sampai 90. 90 secara genap ya, tidak ada tambahan, tidak ada angka satuannya ya, tidak ada angka satuannya. Yang penting genap puluhan. Ini namanya al-fadul uqud. Ini ada kaidahnya sendiri yang paling mudah, kaidah di antara yang lainnya. Kemudian yang terakhir ini yang dipelajari di semester lalu, di pelajaran di setahun yang lalu ya, pelajaran ketiga itu dari adat 100 sama 1000 Bu ya. 100 sama 1000 ini kaidahnya sama. Ini gampang sekali kaidahnya. Cuman kita harus kembangkan dari 1000 sampai 3000 apa sampai 10.000 itu bagaimana kaidahnya, sampai bahkan 99.000 itu bagaimana kaidahnya. Kalau 100 itu cukup sampai 900 aja. Nah, ini gimana kaidahnya, insya Allah kita akan pelajari. Ya, 100, 200, 300, 400 sampai 900. Kalau 1000 itu sampai 99.000. Itu gimana kaidahnya? Nah, itu pasti akan menyambung ke kaidah sebelum-sebelumnya. Itu pasti ada kaitannya dengan kaidah sebelumnya. Nah, makanya di sini saya mohon untuk diperhatikan atau dimurojaah lagi kaidah-kaidah al-adat al-mufrodah, al-adat al-murakkabah dan al-fadul uqudnya. Gimana penerapan adatnya, bagaimana penerapan madutnya. Itu Bu ya. Menjelang bertemu dengan pelajaran ke 24. Karena pelajaran 24 ini kita membahas full angka. Nggak ada hiwar, nggak ada latihan, latihan dari saya sendiri. Biar berkembang. Ya, kalau dari buku, kayak nggak ada latihan ya. Dia dari buku isinya tentang kaidah semua ya. Coba dilihat buku semester 5. Sudah dilihat Bu? Jadi ada yang cetak Bu? Sudah, Sudah ada yang nyetek belum? Ustadz, anak udah. Udah, Ustaz. Masya Allah. Itu di pelajaran 24 coba. Itu nggak ada latihannya sama sekali kan? Pelajaran 24. Jadi nanti latihan dari saya sendiri. Entah butuh 3 pertemuan kah atau 4 pertemuan. Itu nanti tergantung nanti gimana jalannya Bu ya. Baik. Sudah Bu? Belum, Bu. Nah, ada latihannya nggak Bu tentang angka-angkanya? Pelajaran 24. Belum nemu, Ustadz. Nggak ada ya? Nggak ada latihan, Ustaz. Nah, nggak ada. Nanti kita latihan sendiri insya Allah. Nah, dari segi nanti kalau sudah kita tahu angka-angkanya, caranya menerapkan angka tersebut bagaimana, kita juga harus tahu menerapkan kapan mansub, marfu, dan majrur. Nah, tambah pusing lagi ntar. Enggak, insya Allah kalau latihan terus, insya Allah enggak. Awal-awalnya pusing, Bu ya. Jadi harus sabar, Bu ya. Jangan mentang-mentang awal-awal pusing, tapi malah jadi putus asa, malah out, drop out. Biasanya rata-rata seperti itu. Gara-gara pusing, nggak bisa nangkep segala macam, akhirnya keluar.
nggak lanjut belajarnya maksudnya. Jadi makanya sabar itu penting Bu ya untuk menuntut ilmu. Kalau nggak sabar ya udah gimana Iya. mau bisa kan? Gimana mau bisa kalau nggak sabar. Terus selanjutnya, bab selanjutnya ini biasanya ada jadi kayak transisi Bu ya dari ilmu nahu ke ilmu syaraf itu transisinya kita belajar kaidah lama, cuman kosakata baru di mazalah. Ini kaidahnya lama ini, yaitu yarfa'ul isma wa yansibul khobar. Mazalah itu pasangannya adalah la yazalu. La yazalu. Artinya sama, artinya masih. Kaidahnya sama seperti kana, yarfa'ul isma wa Saya yansibul khobar. La yazalul mudarisu iman. La yazalul mudarisu jalisan, ya. Jadi yarfa'ul isma wa yansibul khobar. kabar. Kemudian selanjutnya itu kita beralih ke ilmu sorof, perubahan-perubahan huruf yang ada di kata kerja. Kita fokus menyusun huruf-huruf yang ada di kata kerja, ya, yaitu di kata kerja madi khususnya, karena semua pusat perubahan kata itu ada di apa Bu? Filun madin. Madi. Jadi jenis-jenis kata itu pusatnya di apa Bu? Filun madin. Gitu Bu ya. Nah, jadi di sini dinamakan yang pertama itu kalau ada huruf ilah, masih ingat gak? Oh, masih ingat. Ibu pernah tahu, pernah mendengar yang namanya harfu ilah? Itu biasanya di ilmu tajwid sudah ada ya harfu ilah. Kalau di ilmu tajwid kayaknya harfu mat ya namanya, harfu mat. Tapi kalau di istilah kita di ilmu nahwu atau sorof itu namanya harfu ilah. Apa artinya harfu ilah, Bu? Ada yang tahu? Iya. Ada yang tahu harfu ilah? Belum. Nggak tahu, Ustaz. Gak ada yang tahu. Harfu ilah itu adalah huruf alif, waw, dan ya. Aslinya seperti itu ya, aslinya. Tapi kalau yang di ilmu sorof itu hanya ada dua, waw dan ya saja. Itu namanya harfu ilah. Nah, kalau harfu ilah di awal huruf, misalnya di kata kerja, misalkan wazana, wado'a, itu kan ada huruf waw di awal kata, Bu ya. Ya. Ada huruf waw di huruf pertama di kata wado'a, misalkan. Itu namanya adalah misal. Misal. Apa artinya misal berarti, Bu? Suatu Contoh. kata kerja yang diawali dengan huruf ilah. Dia namanya faul fi'li. Kita udah belajar faul fi'li, ainul fi'li, dan lamul fi'li ya. Sudah belum, Bu? Sudah kan? Nggak pernah. Udah pernah Sudah ya. sih. Kalau faul fi'li itu di awal huruf, ainul fi'li di tengah huruf, lamul fi'li di akhir huruf pada kata kerja madi. Madi. Nah, di sini dia harfu ilahnya di posisi faul fi'li. Mu'talul fa namanya ya. Ini namanya kata kerja al fi'lul mu'talul fa ya. Itu istilahnya kalau diringkas lagi disebut namanya al misal. Jadi misal ini bukan contoh Bu ya di sini ya. Misal ini bukan contoh ya yang dimaksud, tapi apa Bu? Kata kerja yang diawali apa? Harfu Wow. harfu ilah ya. Alhamdulillah. Harfu ilah antah wawu atau ya, tapi yang kita pelajari hanya wawu saja di sini ya. Aslinya ada dua, waw dan ya, tapi yang kita pelajari hanya waw. Kita contohkan yang gampang, wazana gitu aja ya. Wazana. Apa artinya wazana? Ada yang tahu Timbangan, artinya wazana? timbangan, Apa? timbangan, bukan Ustaz. Wazana artinya menimbang ya, menimbang. Menimbang ya. Kalau timbangan itu mizan. Oh iya, Beda lagi, Bu. iya Ini betul. kata kerja, Bu ya. Ini kata kerja, Iya benar. menimbang.
Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang, kalau sudah belajar di urutan Bu ya, urutannya seperti ini Bu ya. Tadi di awal huruf, sekarang di tengah huruf, harfu ilahnya, namanya apa? Nah, ini dinamakan ajwaf ya. Apa artinya ajwaf berarti Bu? Suatu kata kerja ya, yang di tengahnya ada huruf Ilah. ilah. Berarti di posisi apa? Fa atau Ain, ain atau lam? ain Di fiil. posisi ain. Nah, ini dicontohkan adalah soma aja ya. Soma. Apa artinya soma? Puasa. Bangun. Soma. Puasa. Ya Apa? benar-benar puasa. Berpuasa. Puasa. Som. Nah, di sini Ustaz, kok ada alif, bukan waw atau ya. Nah, memang kalau di kata kerja mati itu untuk pengucapannya sudah aslinya sowama Bu ya. Aslinya sowama yaswumu aslinya. Tapi untuk mempermudah menjadi soma yasumu. Nah, biasanya memang di kata kerja ajwaf itu harfu ilahnya kalau di madi itu pakainya alif ya. Cuman biar tahu jenisnya apa itu biasanya dikembalikan ke kata kerja mudhari biar tahu jenis harfu ilahnya apa atau jenis ajwafnya apa, waw atau ya. Kalau yang kita pelajari di sini ajwafnya itu langsung dua-duanya Bu ya. Kalau misal hanya wawu saja, kalau di ajwaf itu langsung dua-duanya, waw dan ya. Seperti itu. Kalau ajwaf ya'i contohnya adalah saro yasiru ya. Ba'aya bi'u. Jadi itu ajwaf ya'i yang mana harfu ilahnya adalah ya. Kalau soma yasumu harfu ilahnya apa Bu? Wow. Gitu ya. Bisa dipahami di sini? Ini pokoknya fokus dengan huruf Bu ya. Fokus dengan huruf. Ini kayak main logika tapi bukan di susunan kalimat tapi di sini di susunan kata yang mana terdiri dari huruf. Mind blowing. Main logika secara kata per kata, perubahan dari kata per kata. Kalau di ilmu nahu, mind blowingnya atau fokusnya itu di perubahan kalimat atau susunan kalimat ya dari kata ke kata yang lain. Nah, jadi saling melengkapi Bu ya. Kalau ilmu sorof itu berfokus dalam kata per kata, kalau nahwu untuk merangkai kata atau membuat kalimat. Itu sangat, makanya nahwu sorof ini kayak orang tuanya ilmu bahasa Arab gitu. Makanya kalau nggak bisa menguasai dua-duanya ini, bahasa Arabnya nggak bakal bisa dikuasai. Makanya dua ini adalah dasar penting, dasar penting. Nah, yang ke berikutnya, kalau ini udah kelima, enam, sekarang ketujuh ya. Pembahasan pokok ketujuh yaitu di setelah ajwaf berarti apa Bu? Nah, harfu ilah di akhir, di lamul fi'li. Namanya apa Bu? Ada yang tahu? Namanya adalah nakis. Ya, fi'lun nakis. Ini bukan berarti nakis yang kita pelajari kemarin-kemarin. Yang mana fi'lun nakis ini tidak membutuhkan fa'il dan maf'ul kan Bu? Seperti laisa, kana. Ini mazalah juga termasuk fi'lun nakis Bu ya. Mazalah la yazalu. Sama kada yakadu. Apalagi Bu? Ada yang pernah mendengar lagi? Nggak ada ya. Di buku hanya itu saja dulu ya. Kana yakunu, kada yakadu, mazala la yazalu, sama laisa ya. Laisa itu juga termasuk fi'lun nakis. Ini bukan nakis yang kita maksud demikian, tapi ini fi'lun nakis yang berbeda. Ini berkaitan dengan huruf. Kalau yang kemarin itu berkaitan dengan rangkaian kalimat. Gitu Bu ya, bisa dipahami di sini? Untuk susunan kalimat, bagaimana membuat kalimat yang benar. Kalau di sini susunan huruf di dalam suatu kata fi'lun nakis di sini adalah kata kerja madi yang terdiri dari huruf ilahnya di akhir kata atau di posisi apa Bu? Posisi ain atau fa? Oh, Halo? ain Posisi atau apa? pak Fa Lam. atau ain atau lam? Di Lam. posisi lam. Di sini dalam. dicontohkan ke rodia saja ya. Rodia.
Radiya yardo. Nah, di sini juga dibahas dua-duanya langsung ya, yaitu nakis wawi dan nakis yai seperti itu. Kemudian setelah kita belajar nakis, harfu ilah, ketiga-tiganya sudah kita pelajari, kita akan belajar tentang mudhoaf. Apa artinya mudhoaf? Ada yang tahu mudhoaf? Nah, sebenarnya ada harfu ilah yang lainnya seperti lafif, tapi ternyata lafif tidak dipelajari di buku ya, secara terpisah. Ya, tapi tetap kita jelaskan nanti mungkin di sebelum bab 25, sebelum bab 26 kalau nggak salah. Nanti ada muqaddimah sorofnya, ya muqaddimah. Dulu kita pernah mengadakan daurah sorof ya kalau nggak salah. Itu ada yang pernah ikut nggak? Itu yang dibahas ya ini tentang huruf ya. Jadi kata kerja itu ada yang sahih, ada yang mu'tal. Mu'tal sahih dibagi menjadi tiga. Sahih salim yang mana dia benar-benar tidak ada yang kembar, benar-benar tidak ada yang ada hamzahnya. Seperti dahaba, kharaja, doroba itu kata kerja sahih salim. Kemudian kalau di mahmus itu kata kerja yang ada hamzahnya. Qoro'a, sa'ala, nah, itu adalah ada hamzahnya. Ada juga kata kerja yang mudhaf. Ah, ini yang kita bahas ini sekarang. Mudhaf ini terdiri dari huruf yang kembar di ainul fi'li dan di lamul fi'li. Gak mungkin fa sama ain tuh gak mungkin termasuk ya. Atau fa sama lam hurufnya kembar nggak bisa karena nggak bisa digabungkan. Nah, di sini mudhaf ini fokus ke posisi ain dan lam. Hurufnya kembar seperti madda yamuddu farwa yafiru. Nah, ini adalah huruf kembar ya. Donna ya dunnu. Nah, ini adalah semua termasuk sahih. Cuman sahihnya kan ada tiga. Salim, mahmuz, sama mudhaf. Nah, kalau harfu illah itu mu'tal sebenarnya ada 4 bagian, Bu ya. Cuman yang kita bahas hanya 3 bagian dulu, yaitu di misal, ajwaf, sama nakis. Nah, satu lagi sebenarnya ada lafif. Lafif ini dibagi menjadi 2 juga. Wah, tambah ruwet gak, Bu? Makron sama mafruk. Ya, makron sama mafruk. Nah, ini belum kita pelajari ya. Kita fokus ke mudhaf dulu sekarang. Mudhaf itu terdiri dari huruf yang apa, Bu? Kembar. Ya. Di posisi apa aja, Bu? Ain dan lam. Ya, contohnya apa? Donna lah yang sering kita contohkan di dalam buku. Donna. Aslinya adalah donnana yadmunu ya. Nah, karena di sini hurufnya kembar maka dimudhoafkan ya, diidghamkan namanya ya, digabungkan namanya idghamkan menjadi donna. Jadi bukan donana tapi donna. Sebenarnya untuk mudhoaf ini istilahnya sama seperti di ilmu tajwid yang namanya apa? Musyaddadah. Jadi kalau di dalam ilmu shorof itu bukan musyaddadah lagi, tapi mudhoaf ya. Jadi huruf yang ada tasdidnya atau sebenarnya itu adalah huruf kembar yang digabung, itu namanya mudhoaf ya. Kalau di ilmu apa, Bu? Ilmu shorof. Tapi kalau di dalam ilmu tajwid namanya apa, Bu? Musyaddadah atau ada tanda syiddah gitu kan. Ada syiddah. Kemudian untuk pembahasan yang sebelum terakhir ini adalah pembahasan yang mudah. Sebenarnya murojaah ke sebelumnya ya. Ini tentang musanna. Nanti musanna ini bisa mansub atau majrur itu bagaimana? Ini lebih detail lagi daripada musanna yang kita pelajari di semester 2 ya. Semester 2 kan belajar musanna kan, Bu? Nah, kemudian yang terakhir tentang naat. Naat dan man'ut pun juga demikian. Kita murojaah dari semester 2 juga kan. Semester 1 malah. Naat itu kan semester 1 di pelajaran 9 kan. Nah, nanti belajar ketika mansub bagaimana, ketika majrur bagaimana. Kita kan belum belajar di naat tersebut. Ketika mansub belum belajar ya, tapi kalau ketika majrur kayaknya sudah ya.
Sholaitu fi masjidin kabirin. Nah, itu kan sudah kita pelajari sama-sama majrur. Tapi naat di sini lebih lengkap lagi, yaitu ada ketika mansub. Masya Allah, barakallahu fikum. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, nanti inilah yang akan kita pelajari di semester ini, insya Allah. Semoga bisa sampai Desember atau Januari, Bu ya, maksimal. Semoga. Kalau emang nggak bisa ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan. Sampai setahun kayak semester kemarin nggak apa-apa. Yang penting kan bisa paham gitu kan. Banyak pengulangan. Biasanya yang buat lama itu adalah pelajaran ke-24, yaitu tentang angka-angka tadi nih ya. Tentang angka-angka tadi itu biasanya butuh 4 sampai 5 pertemuan karena tidak angkanya saja yang kita pelajari, tapi ketika i'rabnya juga kita pahami betul-betul, Bu. Kapan dia harus marfu, kapan dia harus mansub, dan kapan dia harus majrur. Nah, makanya di sini membutuhkan banyak pertemuan. Gimana, Bu? Belum mulai udah pusing belum, Bu? Halo? Enggak, Ustaz, enggak Lumayan, pusing. Ustaz. Lumayan, lumayan. Kita main logika di sini ya, di ilmu sorof ya. Kalau kemarin logika di dalam membuat kalimat, sekarang logikanya di dalam huruf per huruf di dalam suatu kata, gitu ya. Itu biasanya di pelajaran 26 sampai 29 ya, 26 sampai 29. Tapi mungkin ini dulu ya, pemanasan sebagai pemanasan. Insya Allah pekan depan kita masuk materi baru dan langsung ada tugas ya hari ini menghafal kosakata pelajaran ke 26. Siap ya insya Allah ya. Terakhir Jumat kalau bisa, Jumat kalau bisa. Baik. Ada pertanyaan, Bu? Kalau nggak ada kita cukupkan dulu materi kita pada pagi hari ini. Yakin nggak ada? Halo? Belum. Enggak ada, Ustaz. Alhamdulillah nggak ada ya. Jangan lupa ya menghafal kosakata pelajaran ke-21 ya, 21 kok 26. Ke-21. Kayaknya kosakatanya dikit Bu ya. Karena dikit mungkin bisa ditambah 22 sampai 23. Jangan ditunda-tunda Bu ya. Nggak apa-apa lebih dahulukan daripada ditunda. Jadi Ya, kalau Ustaz. misalnya nih 22 nggak ada kosakata, mau lanjutin 23 boleh. Gitu ya. Ya, Ustaz. Ya, gimana Bu? Nah, Ustaz. Oke, Ustaz. Gimana? Ada pertanyaan? Kayak ada yang mau bertanya. Nggak ada ya? Enggak ada, Ustaz. Ba- Nggak ada, Ustaz. Baiklah, hatim darsana bilhamdalati. Alhamdulillahirabbil alamin. Naqra doa kafaratal majlisi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikunna wa ala husni musyarah.